بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini kembali kita berada di pengajian online dari pembahasan seputar ringkasan fikih yang kita sarikan dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita berada di bab yang terakhir di pembahasan terakhir dari bab yang ke-6 ini tentang hukum-hukum wudu. Setelah sudah diterangkan dari keutamaan wudu, Syekh terangkan beberapa keutamaan wudu yang sudah kita baca ya, yang merupakan sebab-sebab yang dengannya seorang hamba disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia merupakan dari ciri keimanan, karena tidaklah ada yang menjaga wudhu itu kecuali hanyalah orang-orang yang beriman. Dan sudah diterangkan di ayat tentang furud al-wudhu. Allah panggil di awal dari ayat tersebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwasanya itu merupakan ciri orang-orang yang beriman. Dan juga sudah diterangkan dari keutamaan-keutamaan wudhu yang lain, sudah kita bahas kemarin, dari tambahan yang diterangkan oleh sebagian para ulama, yang merupakan sebab pengampunan dosa, yang merupakan separuh dari keimanan, kesucian merupakan separuh dari keimanan. Kemudian juga diantara keutamaannya wudhu juga itu dia merupakan sebab-sebab yang dengannya Allah angkat derajat, dan dia merupakan sebab yang masukkan hamba ke surga. Dan juga dia merupakan dari cahaya yang akan terlihat pada hari kiamat dari bekas-bekas wudhu. Dan juga dia merupakan dari sebab yang dengannya seorang bisa membuka dari ikatan syaitan ketika dia bangun dari tidurnya. Ini sudah diterangkan ya. Dan selainnya dari keutamaan wudhu akan disebut nanti insyaallah taala di sela-sela pembahasan sunnah-sunnah wudhu ini. Syekh terangkan di situ dari sunnah wudhu juga yang lain, atau beliau mulai sekarang membahas tentang masalah sunnah wudhu. Ya, dan beliau terangkan ya di buku tersebut, setelah sudah diterangkan dari syarat wudhu dan rukun-rukun wudhu atau furud wudhu, beliau berkata ketika itu, wa mazada amma dzukir fi sifatil wudhu fahuwa mustahab. Dan apa yang melebihi dari apa yang disebutkan dari sifat wudhu, maka dia adalah perkara yang sunnah. Maka siapa yang melakukannya, padanya ada tambahan pahala, dan siapa yang meninggalkannya, maka tidak ada dosa padanya. Nah, tidak ada dosa padanya. Dan itu yang dikatakan oleh para ahli fikih dengan nama sunanul wudhu, yaitu mustahabbatuhu, ya, hal-hal yang disunahkan dalam berwudhu. Disebutkan di sini ada 6 perkara yang disunahkan dalam berwudhu. Yang pertama adalah as-siwak. Atau sebelumnya sudah diterangkannya tentang masalah bismillah, membaca bismillah, walaupun di sana diselang pendapat di kalangan ulama apakah dia dari sunnah atau dari hal yang diwajibkan. Dan yang kuatnya, bahkan ada juga yang berpendapat dia dari hal yang tidak disyariatkan.
Karena hadis yang menerangkan tentang masalah itu adalah hadis yang lemah. Ada kelemahan di dalamnya. Nah, walaupun kebanyakan para ulama mereka berpendapat bahwasanya dia merupakan sunnah dari wudhu. Jadi tidak ada masalah ya kalau mau dimasukkan di situ. Nah, dia baca Bismillah. Menurut siapa yang mensahihkan hadis tersebut, yang kalau yang melemahkannya, maka mereka berkata tidak ada dari syariat membaca Bismillah saat berwudu. Dipahami ya? Kemudian sunnah yang lain lagi yang beliau terangkan di situ adalah as-siwak, yaitu bersiwak. Ini sudah kita bahas ya, telah dirinci pembahasannya satu bab sebelum bab ini. Ya, apa itu siwak? Dan di antara tempat bersiwak yang disunahkan adalah ketika berwudu. Yang sudah kita bahas, apakah dia bermana alat yang dipakai dari kayu siwak, atau dia bermakna pekerjaan yang sifatnya umum, mencakup hal yang bisa membersihkan giginya. Begitu merupakan siwak juga. Nah, dan seorang ketika dia bersiwak saat berwudu, itu sudah kita bahas ya. Bisa dia bersiwak sebelum wudu, atau dia bersiwak di sela-sela tatkala dia berkumur-kumur menghirup air, atau dia bersiwak setelah berwudu. Nah, karena kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, aku akan memerintah mereka untuk bersiwak ya setiap kali berwudu. Dan ini sudah diterangkannya dari rincian pembahasan masalah siwak. Kemudian yang ketiga, atau dari uraian Syekh di sini yang kedua dari siwak yang pertama, selain basmalah tadi ya, yang sudah kita bahas. Yang kedua dari uraian Syekh yaitu mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ini dilakukan sebelum berwudu atau pada awal dari wudu tersebut. Nah, jadi dia cuci telapak tangannya sampai ke pergelangan tangan. Dan ini diterangkan dalam riwayat-riwayat ya. Ya, ada dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, situ kata Nabi atau diterangkan oleh Utsman bin Affan pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan baca ya di sifat wudu nanti di bab setelahnya. Fa afraga ala kaffaihi 3 marrat fa ghasalaha. Ya, Nabi SAW ketika itu meminta bejana yang berisi air, kemudian beliau tuangkan pada kedua telapak tangannya, dan beliau menuangkan 3 kali, lalu beliau mencucinya. Ya, jadi dari sunnah ya yang diterangkan dalam riwayat yang lain, da'a bi ina'in fa afraga ala kaffaihi 3 marrat fa ghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari. Nah, di situ kata sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau meminta bejana ya, lalu beliau tuangkan di atas kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, dari hadis Utsman juga ya. Lalu beliau mencuci keduanya, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya dalam bejana. Jadi ini ada 2 riwayat dari Utsman bin Affan ya. Jadi tadi yang pertama mirip ya. Beliau menuangkan ya, di atas kedua telapak tangannya air 3 kali, lalu beliau mencucinya. Ya, kalau di sini tadi diterangkan
beliau tuangkan di atas telapak tangannya 3 kali. Lalu beliau setelah mencucinya, lalu beliau memasukkan tangan kanannya dalam bejana. Ya terserah kalau kita mungkin pakai timba dia berwudu ya, dan itu yang sunnah. Walaupun tidak ada masalah kalau dia berwudu di keran, tapi seperti itu dari tuntunan Nabi SAW. Jadi ini dari hal yang harusnya atau dari hal yang disunahkan ya ketika dia berwudu. Jadi sebelum dia masukkan tangannya dalam bejana, dalam timba atau gayung tempat air wudu itu, dicuci dulu tangannya di luar 3 kali, gitu ya. Tangan sampai pergelangan tangan saja maksudnya ya, bukan sampai ke siku. Ini awal yang disunahkan. Ya kenapa dia dikatakan sunnah? Karena tidak ada dari hadis atau dari perkataan Nabi SAW yang memerintah perkara itu. Dia hanya datang dalam bentuk perbuatan. Datang dalam bentuk perbuatan saja. Dan itu dalam ilmu usul fikih, dia dari hal yang bermakna sunnah. Tatkala Nabi tidak memerintah, hanya datang dalam bentuk perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua ya, yang diterangkan oleh Syekh di sini. Kemudian yang ketiga, boleh terangkan di situ yaitu masalah berkumur-kumur dan menghirup air sebelum mencuci wajah. Ya, ini ada hal yang agak beliau di pembahasan sebelumnya boleh terangkan di situ bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air itu bagian dari mencuci wajah. Tapi di sini boleh terangkan bahwasanya sebelum dia mencuci wajah dia berkumur-kumur dan menghirup air. Ya walau ya di sini dari pendapat beliau kuatkan sunnah. Nah, jadi ini dari hal yang diambil dari perkataan beliau yang terakhir. Ya. Walaupun sudah kita bahas ya, di sisi ulama yang lain ada yang memasukkan berkumur-kumur menghirup air, yaitu dari fardul wudu atau fardul wudu, hal yang merupakan rukun wudu. Kapan ditinggalkan maka tidak sah wudunya. Dan itu yang telah disinggung oleh Syekh di awal dahulu ketika menerangkan dari furud al-wudu. Hanya di akhir dari bab ini diterangkan di sini bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air itu dari hal yang disunahkan sebelum mencuci wajah. Sebelum mencuci wajah. Baik. Dan di sini memang ada 2 pendapat ya di kalangan para ulama. Nah, jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air ini adalah hukumnya sunnah. Ya, apa yang dikuatkan di sini oleh Syekh itu beliau mengambil dari pendapat mayoritas ulama. Nah, dan apa yang beliau terangkan di pembahasan furud al-wudu kemarin di beberapa talim sebelumnya itu dari pendapat sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kedua hal tersebut berkumur-kumur menghirup air dari hal yang merupakan fardul wudu. Ya, merupakan furud al-wudu. Itu dari pendapat Al-Hanabilah dan Imam Ahmad dan pengikutnya. Adapun kebanyakan ulama mereka berpendapat itu dari hal yang disunahkan. Dari hal yang disunahkan. Baik. Itu dari hal yang diterangkannya oleh Syekh. Dan juga ketika dia berkumur-kumur menghirup air, ya, di sini disunahkan, yaitu maksudnya dia bersungguh-sungguh di situ ya. Dia bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air. Kecuali kalau dia dalam keadaan berpuasa. Ya, itu diterangkan dalam hadis yang lain, wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman, kata Nabi. Dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam menghirup air kecuali dalam keadaan kamu berpuasa. Artinya kalau berpuasa maka jangan bersungguh-sungguh di situ. Itu dari hal yang
berbahaya kalau dia bersungguh-sungguh, nanti dia bisa tertelan airnya. Jadi dia hidup sekadarnya saja ketika dia dalam keadaan berpuasa. Ya, demikian dalam hadis riwayat Abu Daud dan selainnya dari Lakit ibn Sabirah radhiyallahu taala anhu. Baik. Demikian pula istinthar. Dan istinthar juga ini sudah kita bahasnya di Fard al-Wudu kemarin. Singgung di situ juga ada silang pendapat di kalangan ulama. Walaupun ada yang menukil kesepakatan di situ, bahwasanya istinthar hukumnya adalah sunnah. Ya, tapi ini tidak kuat ya. Ada pendapat yang lain yang sudah kita terangkan. Dan bahwasanya dia ada yang berpendapat dari hal yang wajib. Tapi kebanyakan ulama itu berpendapat dia dari hal yang disunahkan. Jadi 3 di sini ya, berkumur-kumur, menghirup air, dan mengeluarkan air. Itu yang dikatakan istinthar. Menurut pendapat kebanyakan ulama, itu dari hal yang sunnah, dan sebagian ulama berpendapat dari hal yang diwajibkan. Baik. Ini perkara yang ketiga ya. Perkara yang keempat, dari sunnah wudu juga, dari urutan yang diterangkan oleh Syekh, yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal dengan air. Dia sela-selai ya, kalau jenggotnya tebal misalnya, maka dia sela-selai dengan jari jemarinya. Dan nanti akan datang pembahasannya dalam kaifiat wudu nanti di bab setelahnya ya. Beliau akan terangkan bagaimana dari tata cara menyela-nyelai jenggot. Ya, akan diterangkan nanti insyaallah taala, kita akan baca dari keterangan beliau. Baik. Bisa mungkin dia dengan cara mengambil air yang baru, begitu ya, kemudian dia sela-selai dari arah bawahnya begitu. Nah, itu diantara cara menyela-nyelai jenggot yang tebal. Tapi dia bukan hal yang wajib ya. Artinya kalau dia tidak juga disela-selai, tidak dicuci juga dalam wudu, maka tidak ada masalah. Karena tidak warid dari perkataan Nabi SAW, beliau memerintah untuk menyela-nyelai jenggot. Yang ada hanya dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Ya. Itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Ya, ada nanti ada di hadis dalam riwayat Abu Daud dan selainnya. Ya. Apa yang sudah diterangkan tadi itu. Baik. Kemudian yang kelima dari hal yang disunahkan dari urutan yang diterangkan oleh Syekh di sini, ya, yaitu menggunakan yang kanan sebelum yang kiri dalam membasuh anggota wudu yang di situ berpasangan, seperti tangan kan, 2 tangan sampai siku kan, dan juga kaki. Ya, itu digunakan, dahulukan yang kanan baru yang kiri. Dikatakan dalam istilah at-tayammun. Ya, digunakan yang kanan baru yang kiri. Dan ini juga dari sunnah wudu. Walaupun ada sebagian para ulama yang menukil atau yang berpendapat dia dari hal yang diwajibkan. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Dalam artian beliau tidak pernah duluan kiri baru baru kanan. Selalu kanan baru kiri, begitu ya. Jadi kalau dia ikuti hal tersebut, ya basuh dulu kanannya baru kirinya, maka dari hal yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Walaupun pendapat kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwasanya itu dari sunnah wudu saja. Ya, tapi seorang jangan bergampangan di situ ya. Artinya jangan dia balik. Karena dalam masalah ini Nabi tidak pernah dinukil beliau membasuh yang kiri baru yang kanan. Ya. Nanti kita akan terangkan di kaifiyat wudu nanti insyaallah taala di bab setelahnya.
dari tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya ya, masalah tadi itu masalah mendahulukan yang kanan ya, kemudian yang kiri diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu atau anhuma, pada sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadisnya ya, insyaallah akan kita terangkan di bab sifat wudhu Nabi. Tapi kemudian yang berikutnya yang keenam dari urutan yang diterangkan oleh Syekh, ini yang terakhir ya, dari uraian beliau, yaitu menambah di atas cucian yang satu ya, apakah dia tambah menjadi 3 kali atau 2 kali ya, dipahami ya. Jadi pada seluruh anggota wudhu kecuali kepala ya, yang kita akan terangkan nanti, dan juga mungkin sudah kita terangkan, kita singgung kemarin ya, dan nanti kita akan rinci juga insyaallah ta'ala nanti di sifat wudhu Nabi SAW ya. Jadi asalnya yang wajib ketika dia berwudhu, yaitu dia mencuci sekali-sekali, itu yang wajib ya. Adapun dia cuci 3 kali atau 2 kali itu sunnah saja, bukan dari hal yang yang wajib. Nah, karena asal dalam perintah itu bermakna sekali saja. Fagsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, gitu kan. Tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Itu asalnya 1 kali. Ya. Dan Nabi SAW dalam prakteknya, beliau pernah mencontohkan beliau berwudu pernah sekali-sekali, pernah 2 kali 2 kali, dan pernah 3 kali 3 kali. Ya, dalam sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau sekali-sekali itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Dalam riwayat Al-Bukhari. Di situ kata beliau, annahu tawadhu'a marratan marrah. Maksudnya Nabi SAW ya, berwudu sekali-sekali. Ini bisa ya, tidak apa-apa. Dicuci tangannya misalnya, pergelangan tangannya sekali-sekali. Ya, dia berkumur-kumur juga, menghirup air, dan juga dia keluarkan airnya sekali saja. Dicuci wajah juga sekali. Nah, dicuci tangan sampai siku sekali. Mengusap kepala jelas sekali ya, tidak bisa 2 kali dia. Nanti kita akan terangkan. Tidak boleh 2 kali atau 3 kali. Mencuci kaki juga sekali, kanan kiri, gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, di hadis yang lain beliau pernah berwudu 2 kali 2 kali. Nah, itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari juga, tapi dari hadis Abdullah bin Zaid. Kata beliau, annahu tawadhu'a marrataini. Beliau pernah berwudu 2 kali 2 kali. Jadi beliau cuci seluruh anggota wudunya itu 2 kali kecuali kepala. Jadi karena kepala itu adalah sekali saja. Walaupun yang lainnya 2 kali atau 3 kali. Baik. Dan yang paling sempurnanya, ini itu yang paling banyak riwayatnya, dari hadis Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid juga. Ya, beliau melakukan basuhan 3 kali 3 kali. Ya, kecuali kepala ya, kecuali kepala. Nah, ini dari hal yang disepakati oleh para ulama akan sunnahnya. Jadi melebihkan dari basuhan sekali, apakah 2 atau 3. Nah, baik. Dicuci misalnya tangannya, pergelangan tangannya 3 kali, dan sudah diterangkannya. Nah, kemudian berkumur-kumur, mencuci muka, menghirup air tadi ya, mengeluarkan airnya. Kemudian dia cuci wajahnya, tangan sampai siku, kaki sampai ke mata kaki, itu 3 kali. Dan itu yang paling banyak riwayat hadisnya. Jadi dari 6 perkara yang diterangkan oleh Syekh.
Nah, ya ada hal-hal yang lain lagi yang diterangkan oleh para ulama dari hal-hal yang disunahkan ketika berwudu. Saya terangkan sedikit ya dari tambahan dalam masalah ini. Jadi tadi kita sudah baca ada 6 perkara. Yang pertama bersiwak, yang kedua mencuci tangan sampai ke pergelangan tangan, telapak tangan ya. Kemudian yang ketiga berkumur-kumur menghirup air dan mengeluarkan airnya. Kemudian yang keempat yaitu menyela-nyelai jenggot ya dengan cara diambil air yang baru, kemudian dia selesai dari arah bawahnya ya. Kemudian yang kelima dia dahulukan yang kanan baru yang kiri, terutama pada anggota wudhu yang di situ ada berpasangan seperti tangan dan kaki. Kemudian yang keenam tadi yang kelima tadi itu ya yang mendahulukan yang kanan. Kemudian yang keenam yaitu dia menambah dari basuhan yang sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Taib. Mungkin dari hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Ya, tadi ketika dia menghirup air dan berkumur-kumur, tadi berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkan air. Tadi tidak diterangkannya, tatkala dia berkumur-kumur dan menghirup air, itu disunahkan juga dia bersungguh-sungguh di situ menghirup air ya. Tapi ingat ya, kecuali dalam keadaan berpuasa, dari hal yang dilarang di situ, karena bisa mengkhawatirkan dia akan masuk air dalam lehernya, dalam tenggorokannya. Ya, ketika dia bersungguh-sungguh akan masuk air lewat lubang hidungnya dan akan terus ke tenggorokan, sehingga kadang bisa membatalkan. Maka dilarang tadi dia berkumur-kumur, dia menghirup air dalam keadaan berpuasa, bersungguh-sungguh dalam menghirup air dalam keadaan berpuasa. Ini paham ya? Tapi kalau dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka itu adalah hal yang disunahkan. Baik, ini 6 perkara ya yang diterangkan tadi. Jadi kalau ditambah dengan basmalah, berarti semua ada 7. Baca bismillah. Ini menurut satu pendapat tadi ya, yang sudah diterangkan. Ada silang pendapat di situ. Yang kedua siwak. Yang ketiga mencuci kedua telapak tangan. Yang keempat berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkan airnya. Ya, dalam masalah itu dia bersungguh-sungguh kalau dia tidak puasa. Kemudian yang kelima yaitu dia menyela-nyelai jenggot. Ini kalau dia punya jenggot dia tentunya. Yang keenam dia mendahulukan yang kanan, dan tadi yang ketujuh dia menambah dari 1 kali basuhan, apakah 2 atau 3. Tapi boleh juga dia tidak teratur, misalnya mungkin sebagian dia baca 2, sebagian dia sebagian dia basuh 2 kali ya, sebagian lagi mungkin dia basuh 3 kali ya, itu tidak ada masalah. Yang jelas yang dilarang dalam masalah ini tidak boleh dia melebihi 3 kali. Itu yang diharamkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ kata Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dan selainnya, kata beliau, hadal wudu, faman zada ala hada, nam. Ya, faqad asa'a wa ta'adda wa dhalama. Kata Nabi SAW, inilah wudu. Siapa yang menambah dari perkara ini, maksudnya dia menambah 3 kali, lebih dari 3 kali maksudnya, ya, maka dia telah berbuat jelek, melampaui batas, dan berbuat zalim. Ya, dia telah berbuat jelek karena Nabi hanya contohkan berapa? 3 kali yang paling banyak. Ya, tambah 4, 5 basuhan itu tidak boleh. Ya, wa ta'adda, dia telah melampaui batas dari batas syariat yang ditentukan. Ya. Kemudian dia telah berbuat zalim karena dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, kecuali pada kaki ya. Diterangkan di riwayat yang lain, Nabi SAW pernah membasuh kakinya itu sampai bersih. Sampai apa? Sampai bersih. Artinya melebihi 3 kali. Itu yang dibolehkan saja pada kaki. Kedua kaki sampai ke mata kaki. Adapun yang lainnya, dari tangan, kedua telapak tangan tadi, berkumur-kumur, menghirup air. Nah,
dan juga dia keluarkan airnya, mencuci wajah, tangan sampai siku. Ya, itu hanya batasan maksimal 3 kali saja. Tidak ada riwayat yang menerangkan dia melebihi 3 kali. Adapun kaki, itu ada riwayat yang menerangkan bahwasanya beliau mencuci kakinya sampai bersih ketika itu, dalam keadaan beliau berwudu. Baik. Maka ini juga dari hal yang diperhatikan ya. Nah, baik. Itu 7 perkara ya. Kalau ditambahkan tadi dengan masalah basmalah atau bismillah di awal dari wudu tadi. Baik. Dan juga sebagian ulama ada yang menambah, ketika dia berwudu disunahkan juga dia panjangkan dari basuhannya. Nah, ini sudah kita singgung kemarin ya. Dari keutamaan wudu itu akan bercahaya setiap apa yang terkena dengan air wudu itu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim kan sudah kita baca. Kata Nabi SAW, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada wajah, kaki dan tangan mereka dari bekas-bekas wudu. Dari bekas-bekas apa? Wudu. Di tangan, wajah dan kaki. Ya, serta kepalanya jelas ya, karena dia di situ mengusap kepala juga. Itu akan bercahaya pada hari kiamat. Nah, dan perbuatan dari Abu Hurairah yang mencontohkan perkara itu, ya tidak ada masalah kalau dicontoh ya, karena kata beliau ketika itu di akhir, demikianlah aku melihat Nabi SAW berwudu. Nah, jadi tidak ada masalah ketika dia lebihkan, dia naikkan ke atas, misalnya ketika dia cuci tangan sampai siku, dia naikkan sampai melebihi sikunya misalnya kan, atau ketika dia mencuci misalnya telapak kakinya ke mata kaki, dia naikkan sampai melebihi mata kakinya ke atas ya, ke pertengahan betis juga tidak ada masalah. Nah, karena seluruhnya dari perkara itu dari sebab-sebab yang menambah cahaya pada hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita anugerah dan karunia-Nya dengan wudu ini. Nah, jadi dari perkara yang disunahkan ya. Ya. Jadi dia ada tambahan tadi ya, kalau dia ingin melebihkan perkara tadi, dia melebihkan dari batasan dari basuhan cucian wudu tadi itu tidak ada masalah. Tidak ada hal yang disunahkan dalam wudu. Baik. Nah, kemudian juga disunahkan juga dalam berwudu, yaitu dia menyala-nyalai, ini tambahannya dari orang para ulama yang lain. Bisa ditambah ya. Sudah berapa itu? Sudah tadi 7, tadi 8. Dia melebihkan dari basuhan wudunya. Yang ke-9 bisa juga dia tambah dengan menyala-nyalai jari jemari tangan dan kaki. Nah, di sela-sela ya jarinya ketika dia berwudu, dan juga di sela-sela jari jemari kakinya. Itu ada hal yang disunahkan juga. Diterangkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat yang sudah diterangkan ya, asbigil wudu wa khalal baina asabi wa balik fil istinshaq illa an takuna shaiman. Ya, hadis yang sudah kita baca tadi. Nah, dalam riwayat Abu Daud dan selainnya. Kata Nabi SAW, sempurnakanlah wudu, sela-selailah jari jemari, dan apakah tangan atau kaki, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Dan walaupun di sini dia lafaznya perintah, tapi itu bukan dari hal yang bermakna wajib ya. Dan bukan dari hal yang bermakna kewajiban. Karena tidak diterangkan dalam ayat ya. Walaupun juga kalau dia ingin juga menyela-nyelainya, dia ambil dari perintah dari Nabi SAW tadi, itu juga tidak ada masalah. Nah, taib. Kemudian juga di antara sunnah yang lain lagi, kita cukupkan sampai 10 ya.
yaitu dia sebagian nanti akan diterangkan sebenarnya di masalah sifat wudhu. Nah, tapi tidak apa kita terangkan sini sebagai tambahan saja. Ini diterangkan oleh sebagian para ulama, yaitu dia menggosok dari anggota-anggota wudhunya ketika dia berwudhu. Ya, bukan hanya dia siramkan air ya, tapi dia gosok. Nah, itu diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid dari riwayat Ibnu Hibban dan selainnya. Kata beliau, kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda faja'ala yadluku dira'aihi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau menggosok. Nah, gitu ya. Jadi beliau menggosok. Dia tidak disiram saja, tapi dia gosok dari anggota wudunya. Tangannya misalnya kan, sampai ke siku. Ya, atau kakinya tadi itu, atau sebelumnya wajahnya, dia tidak siramkan air saja, tapi dia gosok. Dan dia basuhi sambil dia jalankan apa? Kedua tangannya ke wajahnya. Ini dari gambaran-gambaran ya. Nanti kita akan lengkapi insyaallah taala nanti di sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bab setelahnya. Itu juga dari hal yang ditambahkannya, kalau mau ditambah dari hal yang disunahkan. Tapi itu bukan wajib ya. Nah, ukurannya kalau air sudah terkena di kulit, maka sudah cukup. Ya, tambahan tadi dia gosok itu hanya tambahan saja, sunnah. Ya, bukan dari hal yang wajib. Tapi kalau dia lakukan juga tidak ada masalah, karena telah dinukil tadi ya, Nabi SAW menggosok dari sebagian anggota wudunya. Kemudian juga di antara hal yang disunahkan juga ketika berwudu, yaitu ya, dia hemat dalam menggunakan air. Walaupun nanti kita akan bahas juga ya dari uraian Syekh Shalih Fauzan di bab setelahnya nanti. Nah, kemudian juga di antara sunnah dalam berwudu, itu dia berdoa setelah wudu. Dan ini juga akan diterangkan oleh Syekh di sifat wudu Nabi. Ya. Nah, kemudian juga di antara sunnah dalam berwudu, setelah dia wudu dia salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat. Ya. Dan itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Nanti kita akan baca insyaallah taala dalam rangkaian menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari doa dia hemat dalam menggunakan air, itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, Nabi SAW itu berwudu, nah hanya dengan 1 mud saja. Ya, bayangkan ya 1 mud. 1 mud itu dua kali telapak tangan orang dewasa. Dia kumpulkan kedua tangannya. Itulah banyak jumlah air yang Nabi SAW berwudu. Beliau mandi dengan 4 mud, 4 kali 2 telapak tangan tadi itu. Kalau bahasa lainnya dia dikatakan 1 sok. Itu dari sunnah Nabi SAW ya. Nah, jadi walaupun dia punya banyak air di rumah, ya ketika dia hemat dalam berwudu, maka itu dari hal yang paling itu dari hal yang dapat berpahala nanti. Karena dia mencontoh Nabi SAW dalam hemat dalam menggunakan air. Nah, ya, beliau dalam berwudu itu hanya 1 mud saja. Itu sudah mencukupi. Ya, seluruh dari anggota wudu yang telah diterangkan tadi itu, dari telapak tangannya, ya, kumur-kumurnya, wajahnya, tangan sampai siku, mengusap kepala, kaki sampai ke mata kaki. Itu seluruhnya dilakukan dengan hanya menggunakan air 1 mud, 2 telapak tangan orang dewasa dikumpulkan. Ya, ini ya. Ya. Kalau beliau mandi wajib hanya 4 mud saja, 4 kali. Itu yang dikatakan 1 sok. Adapun doa tadi setelah berwudu, itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ada beberapa doa ya diterangkan.
yang sering kita baca itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu juga doa ya, yang diterangkan ketika itu pahalanya siapa yang membaca doa tersebut maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Dia akan masuk pada hari kiamat di pintu mana yang dia mau. Ini dari hal yang menunjukkan dari keutamaan wudu juga ya. Nah, dia merupakan sebab masuknya hamba ke surga dan dia akan memilih pintu surga mana yang dia mau ketika dia baca doa tadi itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ada juga doa yang lain diterangkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan selainnya. Nah, situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a faqala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Mirip dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau dibaca doa itu maka kata Nabi akan dituliskan di sebuah cetakan, kemudian akan dicetak. Nah, ya, dan dia tidak akan pecah sampai hari kiamat. Tulisan tadi yang dia ucapkan itu akan dicetak oleh Allah di sebuah cetakan, dia tidak akan pecah sampai hari kiamat. Mungkin dari keutamaan juga seorang dia membaca doa ketika selesai berwudu. Baik. Nanti kita akan rinci nanti insyaallah taala. Kita akan terangkan, simpulkan dari sifat wudu ya, tapi saya singgung saja sekarang. Ya, sepatutnya dia mengamalkan juga bagus. Ya, jadi doa wudu itu setelah wudu ada dua ya, ada dua. Dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau dia baca juga yang kedua subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama dengan doa kafaratul majlis. Baik. Adapun tadi yang ke-13 dari sunnah wudu juga yaitu salat 2 rakaat setelah berwudu, itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dan juga sudah kita baca kemarin kisah Bilal ya, yang Nabi SAW heran ketika itu ya, mendengarkan dari langkah kakinya di surga. Maka Bilal terangkan ketika itu, tidaklah aku berwudu kemudian aku salat 2 rakaat. Dan Nabi pertegas dalam hadisnya ya, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka rak'ataini lam yuhaddith fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu dengan wuduku ini, kata Nabi. Nanti kita akan terangkannya bagaimana wudu Nabi SAW secara berurut nanti di bab setelahnya. Kemudian dia salat 2 rakaat ya, dia tidak bisikan dalam dirinya ya sesuatu apapun dari perkara bid'ah atau dosa dan maksiat, maka akan diampuni untuknya ya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. La yuhadditsu fihi ma nafsah, dia tidak membisikkan pada keduanya ya, yaitu pada wudu tadi, bisa juga pada wudu atau pada pada salat 2 rakaat tadi itu maksudnya ya, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Nah, itu ada beberapa makna dari kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan dia tidak berbuat bid'ah atau dia tidak bisikan dosa dan maksiat ketika dia salat 2 rakaat tadi itu pada dirinya. Maka diterangkan keutamaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Baik. Mungkin dari hal-hal yang disunahkan ketika berwudu ya, yang harusnya kita perhatikan. Jadi kalau saya simpulkan di sini ada banyak ya. Tadi kita telah baca dari uraian Syekh ada 6 ya. Nah, tapi kalau ditambah dengan Bismillah ada 7. Dan tadi kita sudah tambah dari 6 lagi yang lain. Nah, maka itu dari hal yang bisa menyempurnakan dari wudu seorang. Semakin bertambah pahalanya. Nah, dalam hal yang tersebut. Saya ulang tadi 7 tambahannya itu 6 lagi. Yaitu tadi kan kita sudah terangkannya basmalah, siwak, mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur menghirup air dan dia bersungguh-sungguh di situ.
Kemudian apa lagi tadi? Nah, dia menyala-nyala jenggot menggunakan yang kanan baru yang kiri. Ya, dia basuh yang kanan baru yang kiri. Menambah dari 1 kali basuhan, apakah 2 atau 3. Dan tadi yang ke-7, yaitu dia melebihkan dari basuhan tadi itu ya. Dia bukan dia lebihkan jumlahnya, tapi dia lebihkan apa? Batasannya begitu. Itu dari hal yang diterangkan tadi. Nah, yang ke-8 tadi, dia menggosok dari apa tadi dia menyala-nyalai jari jemari kaki atau tangannya. Kemudian yang ke-9, dia menggosok dari apanya anggota wudunya. Nah, yang ke-10, pokoknya 12 saja, 12 ya. Hemat dalam menggunakan air. Yang ke-11, berdoa setelah berwudu. Dan yang ke-3, yang ke-12 tadi yaitu salat 2 rakaat setelah apa? Wudu. Baik. Itu dulu saya kira ya, insyaallah cukup. Berikutnya nanti kita akan masuk bab yang baru, penjelasan tentang kesimpulan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita terangkan tadi dari syarat wudu, rukun wudu, ya, sunnah-sunnah wudu. Yang ketika kita masuk di penjelasan sifat wudu, itu mudah akan difahami nanti, karena akan terbedakan di situ mana yang sunnah, ya, mana yang merupakan rukun. Ya, syaratkan dia di luar dari kaifiat wudu tersebut. Tapi segera itu dulu ya, insyaallah telah cukup. Bab yang baru kita akan baca di pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi segera dulu, semoga manfaatnya. Kita akhiri dengan doa subhanallahumma bihamdik, syallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.